Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu emiten baru begitu ya, yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Seperti apa profilnya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, satu lagi perusahaan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan kali ini adalah perseroan di sektor kesehatan, yakni PT Charlie Hospital Semarang Tbk yang menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering IPO tercatat dengan kode saham RSCH sebanyak 530 juta saham atau sekitar 20% dilepaskan dari modal listor penuh perseroan. PT Charlie Hospital Semarang Tbk resmi melakukan penawaran umum perdana atau IPO tercatat dengan kode saham RSCH. Dengan melepas sebanyak 530 juta saham atau sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetorkan di Bursa Efek Indonesia. Ditawarkan dengan nilai nominal Rp50 per saham dan harga penawaran perdana senilai Rp115 per saham, emiten yang bergerak di bidang usaha aktivasi rumah sakit swasta ini menargetkan dana segar dari hasil IPO sebesar Rp60.950 juta. Penetapan harga IPO sebesar Rp115 ini telah mempertimbangkan hasil book building berdasarkan hasil kesepakatan perseroan dan penjamin pelaksana emisi efek. Adapun dana hasil IPO sebanyak 48,92% akan digunakan perseroan untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit Charlie Hospital di Demak, Jawa Tengah yang diperkirakan akan selesai pada Maret 2024. Sementara 50,47% akan digunakan perseroan untuk pembelian alat medis serta sebanyak 0,61% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja perseroan, modal operasional dan untuk pembelian persediaan perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IPO PT Charlie Hospital Semarang Tbk, kita sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Junianto. Beliau adalah Direktur Utama PT Charlie Hospital Semarang Tbk. Selamat pagi Pak Junianto. Selamat pagi Mas. Sukses ya, Pak, karena hari ini sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia dan kami ucapkan selamat juga nih. Terima kasih sekali. IDX Channel. Nah, mungkin bisa dijelaskan di awal sebenarnya apa yang melatar belakangi perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat begitu di pasar modal, Pak Junianto. Terima kasih Pak Mas. Tadi waktu pemetaan tombol pertama ini ada satu kebanggaan dari Pak Nyoman bahwa ini anggota yang ke Triple X 888. Apalagi Charlie Hospital Tbk ini berasal dari daerah, khususnya dari daerah Kendal, Jawa Tengah. Jadi yang pertama kali dari Kendal yang merasakan Tbk di Bursa Efek Indonesia ini. Harapan kami nanti kami ingin bersaing dan mengembangkan rumah sakit ini di Kendal dan di sekitarnya. Demikian, Mas. Oke, lantas berapa banyak jumlah saham yang dilepas ke publik begitu dan berapa harga saham yang ditawarkan juga nih kepada investor pasar modal? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Jadi untuk saham PT Charlie Hospital Tbk ini yang kami lepas sebesar 20%, atau 5.530 juta lembar saham dengan nilai rupiahnya per sahamnya adalah Rp115. Dan kami yang dana yang akan didapatkan adalah 60,9 miliar Mas. Seperti itu. 69 miliar rupiah begitu ya. Raihan dana segar yang diharapkan perseroan begitu dari investor pasar modal. Nah, lantas nanti komposisi penggunaannya dari dana segar ini untuk apa saja, Pak? Terima kasih. Kami sudah sepakat dengan direksi dan manajemen bahwa dana yang kami dapatkan itu 49% nanti akan kita gunakan untuk pembangunan penyelesaian pekerjaan yang rumah sakit di Demak. Yang kebetulan sekarang ini rumah sakit tersebut kondisinya sudah 85 atau 87%. Nanti yang 50% nanti akan kami gunakan untuk pembelian alat-alat modern ya, alat-alat medis modern, dan yang sisanya nanti akan kita 1%-nya untuk penyertaan modal. Dengan harapan ini Rumah Sakit Charlie yang ada di Demak ini di tahun 2024 awal kami sudah bisa melayani masyarakat di aglomerasi Demak, Kudus dan sekitarnya. Nah, profil dari perseroan sendiri seperti apa? Mungkin bisa disampaikan juga secara detail begitu ya kepada pemirsa IDX Channel ini, Pak Junianto. Terima kasih. Jadi profil Charlie Hospital ini
berawal dari inspirasi atau peran papa kami, yaitu Pak Carly. Makanya kami beri nama Charlie Hospital. Oke. Jadi papa kami itu dulu sangat susahnya mendapatkan karena tinggal di kota kedua ketiga. Seiring dengan kami sudah berusaha bisnis ini, kami berpikir saya pengen mendirikan rumah sakit tidak hanya di kota-kota ibu kota. Oke. Karena sekarang populasi sekarang mengembang ke daerah-daerah. Makanya kami membuat rumah sakit Charlie Hospital di daerah kota-kota kedua ketiga. Harapan kami, manajemen dan seluruh instansi kami sepakat dengan profesional ini bisa melayani dengan ketulusan hati dan akan berusaha sebaik mungkin maju. Seperti itu, Mas. Oke. Ya. Nah, kalau memang yang dilayani adalah remote area begitu dari kota besar ya, misalnya di Semarang, berarti kan daerah sekitarnya begitu. Tadi ada Kendal dan lain-lain begitu. Dan lantas bagaimana dengan kondisi masyarakatnya, kemudian bagaimana dengan tingkat persaingan usahanya sendiri di kawasan-kawasan tersebut? Ya, terima kasih. Jadi kalau kami amati ya sebagai rumah sakit besar ini sekarang banyak di kota-kota besar. Ya. Salah satunya di ibu kota provinsi. Dan kami mengamati juga potensi penduduk sekarang ini menyebar ke daerah-daerah. Kalau misalnya di Jakarta ini ya, di Jakarta ini sudah padat, mereka akan tinggal di Bekasi, di Lombok. Dan Semarang juga sama. Di Semarang ini banyak ada rumah sakit besar, tapi di daerah-daerah itu tidak ada. Dan kami berharap dengan adanya rumah sakit ini, dengan ditopang dengan penduduk yang hampir 45 juta ini, kami optimis rumah sakit kami bisa melayani dengan maksimal dan bisa mengambil ceruk di sisi kota-kota kedua tersebut, Mas. Demikian. Oke, ini menjadi bagian dari strategi perseroan nampaknya ya, bisa menggrab mereka sebelum mereka berangkat ke kota besar nampaknya begitu. Nah, tingkat persaingan kan kita tahu juga Anda katakan oke lah masih cukup ketat lah ya dengan di industri kesehatan. Tapi bagaimana dengan kelebihan-kelebihan? Karena kan kita tahu kalau memang kita berada di kabupaten kota kedua lah dibandingkan dengan kota utama, apakah sama Pak fasilitas yang didapatkan dengan mereka yang harus pergi ke kota besarnya seperti Semarang misalnya? Terima kasih, Mas. Jadi sebagai contoh rumah sakit Charlie Hospital yang ada di Kendal ini, ketika dulu mereka itu harus berjibatkun ke Semarang dengan transportasi dan sebagainya. Pasca saya kasih yang ada di di Kendal ini, animonya bahkan tinggi. Bahkan mereka takut ada rumah sakit mewah di kota kabupaten atau di kota madya yang bisa melayani dengan maksimal dengan kondisi yang sangat mewah ini. Tapi sekarang ini justru mereka tidak langsung ke kota besar, justru ke kota-kota ke rumah sakit yang terdekat dengan ini. Apalagi perkembangan sekarang ini Kendal ini kan ada kota industri ya. Nah, mereka juga butuh rumah sakit yang bisa modern yang bisa melayani dengan kecepatan tinggi juga. Seperti itu. Tidak harus perlu ke Semarang seperti itu. Oke, nah dari sisi fasilitas Anda katakan ini sama lah dengan yang ada di kota besar. Nah, ini layanan-layanan seperti apa saja yang diberikan begitu kepada masyarakat? Baik Mas, jadi layanan yang kami utamakan, jadi melihat kami selalu berdiskus dengan direktur kami. Setiap daerah kan punya karakteristik masing-masing ya. Betul. Sebagai contoh di Kendal ini banyak pemukiman-pemukiman baru. Dengan pemukiman baru ini otomatis mereka butuh pelayanan objin dan melahirkan itu dengan cepat. Makanya kami kembangkan objin. Lalu banyak pekerja-pekerja yang di perusahaan-perusahaan. Makanya kami juga perawatan paru-paru dan jantungnya kami tekan. Jadi kami akan melihat market di situ, kebutuhan yang terbesar. Tapi kami tidak meninggalkan hal-hal yang kecil sebagai pelayanan kedaruratan. Seperti itu, Mas. Oke, berarti potensi gangguan kesehatan yang disasar terlebih dahulu ya di satu wilayah ya. Satu wilayah karena itu memang kaitannya dengan tadi kawasan industri, kemudian perumahan baru, berarti kan banyak rumah tangga baru begitu rumah tangga baru sih. Iya, ini menarik. Nah, lantas bagaimana dengan kinerja perseroan sejauh ini nih? Ya, kalau kinerja perseroan ini kami sangat optimis ya, apalagi kami ini tidak ada sokongan atau penunjang modal atau pinjaman ke bank. Jadi kami juga bisa dikategorikan syariah. Dari kita semua optimis, apalagi di bulan Februari kemarin kita di 2 bulan aja kita sudah dapat hampir 5,9 miliar. Hanya karena permasalahannya kemarin ini kita pengadaan alat-alat medis, akhirnya tereduksi masuk ke pembelian alat tersebut. Baik, dari kinerja keuangan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Junianto, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan profil dari perseroan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, Charlie Hospital Semarang Tbk. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kita lihat perusahaan yang baru saja IPO dengan kode saham RSCH ini, 530 juta saham yang dilepas ke publik atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Underwriternya Pandin Sekuritas Indonesia, harga penawaran sekitar Rp115 per saham, sementara dana segar yang diraih 60,9 miliar rupiah. Baik, kita akan cermati dari PT Charlie Hospital Semarang Tbk atau RSCA ini di next berikutnya atau grafis selanjutnya. Dari sektor ini adalah kesehatan, subsektornya kesehatan, kemudian bidang usahanya aktivasi rumah sakit swasta, klasifikasi tipe D, terakreditasi paripurna. Oke, berikutnya komposisi saham dari RSCH. Wahyu Agung sekitar 99,3%, Wahyu Fitrianingsih 0,35%, Junianto 0,32%, Sri Mulyaningsih 0,03% dan publik 20%. Selanjutnya dari sisi penggunaan dana IPO, kita akan cermati untuk apa saja. 48,92% penyelesaian pembangunan rumah sakit Charlie Hospital di Demak ya. Kemudian 50,47% pembelian alat medis, 0,61% modal kerja perseroan, kemudian operasional dan pembelian persediaan bagi perseroan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Junianto, Direktur Utama PT Charlie Hospital Semarang Tbk. Baik, Pak Junianto, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kinerja ini juga mungkin bisa menjadi insight juga ini bagi investor ya, yang mereka tentunya sudah menanamkan dana mereka di RSCH. Bagaimana kinerja dari sisi keuangan sejauh ini? Ya, jadi kinerja dari sisi keuangan memang di tahun buku 2023 ini kami di bulan Februari kami mendapatkan pembukuan 5,9 miliar. Memang di Februari ini kemarin kita ada minus atau merugi 500 jutaan. Tapi merugi ini dari sisi kami sangat positif karena itu untuk pengadaan alat-alat. Pengadaan alat modern. Karena mengapa kami pengadaan alat modern? Karena pasca pandemi ini mikroba ini sekarang bermetamorfosis. Dari rapat direktur ini bahwa kita harus mengadakan pengadaan alat-alat yang sangat modern supaya kita bisa lebih dahulu sehingga nanti ketika ada apa-apa penyakit kita lebih detek. Dan di tahun 2023 nanti kami juga optimis dengan alat-alat modern ini sampai Desember ini kami optimis akan mendapatkan laba yang lebih bagus. Oke, berarti kinerja di awal adalah kita investasi dulu nih di alat-alat kesehatan yang canggih tadi sehingga nanti bisa mendeteksi lebih banyak lagi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat begitu ya. Oke, nah lantas bagaimana Anda melihat dengan raihan dana segar yang tadi sudah disampaikan, komposisinya kan memang ada yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit lagi begitu di Demak ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau dana yang kami dapatkan nanti sesuai yang kami sampaikan tadi 49% akan kami selesaikan untuk yang di Demak. Di Demak ini memang menjadi core-nya kami ya, karena ini rumah sakit besar. Jadi bahkan kalau di Jawa Tengah sudah saya sampaikan tadi, dengan mall yang ada di Jawa Tengah pun lebih besar rumah sakit kami karena luasnya 17.000 meter persegi atau 1,7 hektar. Jadi 3 kali rumah sakit yang ada di Kendal. Dan itu bednya banyak dan dengan alat-alat modern yang kami dapatkan tadi, dapatkan dari 50%-nya itu kami alokasikan untuk penggunaan dana untuk alat-alat medis. Kami optimis, apalagi di Demak ini aglomerasinya adalah sektor industri. Dan masih belum ada rumah sakit yang nanti ke depannya akan sama dengan rumah sakit Charlie. Jadi saya sangat optimis menatap ke depan bersama tim direksi ini, tim jajaran rumah sakit sangat optimis untuk mendapatkan dan maju pesat untuk di Demak ini. Tadi ada 50,47% juga pembelian alat medis. Alat-alat medis ini disebar juga kah di Demak kemudian yang juga ada di Kendal tadi? Tidak. Jadi kalau yang 50% ini murni pure untuk di Demak ya. Di Demak karena yang di Kendal ini sudah kami dapatkan kemarin ketika kami di Februari ini untuk 5,9 miliar itu. Jadi yang 50% ini pure murni untuk yang ada di Demak nanti. Menarik Anda katakan tadi di segmen sebelumnya bahwa masuk kategori dalam saham syariah begitu karena tidak ada pinjaman ini. Betul. Pure ini dari memang usaha dan mungkin laba yang didapatkan perseroan begitu ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat sejauhnya ke depan begitu karena ini menjadi salah satu pilihan
tambahan yang menarik bahwa perusahaan yang ternyata tidak memiliki hutang gitu misalnya diperbankan. Nah ini bagaimana kalau kita lihat dengan ke depan, Anda melihat tantangannya juga di sektor industri kesehatan? Terima kasih Mas. Jadi kalau melihat ke depan, apalagi kami mainnya di segmentasi kota kedua. Yang kedua juga kami juga penyertaan modalnya dari modal sendiri, tidak ada sindikasi di perbankan. Lalu aglomerasi dan penduduknya juga sangat padat. Saya sangat optimis sekali. Ceruk yang akan kami dapatkan ini belum ada kompetitor dan kami bisa lebih lending dan bisa mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita tahu digitalisasi sudah merambah semua lini usaha nih. Apakah juga Charlie Hospital sudah mengadopsi sistem ini sejak lama? Ya. Terima kasih. Jadi justru sistem digitalisasi ini Charlie ini yang paling terdepan. Bahkan kemarin kita dapat penghargaan dari BPJS dan dari tingkat nasional juga dapat. Jadi kami namanya punya digitalisasi untuk yang daftar tamu aja kami sudah menyiapkan namanya My Charlie. Jadi kami juga pengen memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ke rumah sakit itu tidak perlu antri. Jadi kita pakai My Charlie, lalu jam berapa ditentukan, dokter kami juga siap melayani. Dan saya juga berharap dengan adanya aplikasi tersebut, satu bisa meminimalkan mengumpulnya atau menumpuknya pasien atau doling di rumah di tempat antrian. Yang kedua juga meminimalkan penyebaran penyakit. Karena setiap pasien yang datang ke rumah sakit itu pasti membawa kasus penyakit itu. Nah, dengan adanya sistem antrian itu membuat meminimalkan. Dan harapan kami dengan adanya seperti ini, ke depan akan menjadi primadona atau rujukan dari daerah tersebut. Review sendiri dari masyarakat begitu yang menggunakan aplikasi ini, berarti kan mereka tidak harus datang mendaftar ke rumah sakit begitu, bahkan di handphone saja mereka sudah langsung bisa mendaftar menjadi pasien. Ataupun dalam artian berobat begitu. Nah ini seperti apa mekanismenya dan secepat apa juga ini mendapat respon juga dari sistem ini? Ya, terima kasih Mas. Jadi kami aplikasi My Charlie ini sudah kami gunakan di tahun 2021 kemarin, di Charlie Kendal. Dan sekarang ini di Demak juga nanti sama. Kita memberikan edukasi ke masyarakat dengan My Charlie ini, cara mengaplikasinya, cara membikinnya dan sebagainya. Demikian Mas. Nah ekspansi apa yang akan dilakukan perseroan ke depan begitu, mengingat ada raihan dana segar 60,9 miliar rupiah begitu ya. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Junianto, kita akan jeda lagi sebentar. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Junianto, Direktur Utama PT Charlie Hospital Semarang TBK. Pak Junianto, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai ekspansi bisnis yang menjadi tolok ukur juga nih dari investor, melihat mereka menanamkan dana mereka kan ingin tahu kelanjutan. Ya, biasa kita tahulah keberlanjutan ini menjadi suatu hal yang mutlak di pasar modal begitu, selain transparansi, GCG dan lain-lain. Nah, Anda melihat bagaimana dengan tantangan yang ada di dalam negeri, global begitu, dengan tekanan ekonomi yang masih terjadi, apakah ini sudah menjadi bagian daripada strategi yang dicermati, disiapkan begitu oleh manajemen ke depan ini, Pak Junianto? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau untuk tantangan ke depan untuk standar healthy care atau rumah sakit ini memang sangat kecil ya, karena ini kesehatan ini adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan sangat pokok sekali untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tantangan yang naiknya pesat harga-harga alat modern, kami juga sudah mendapatkan dana dari IPO tersebut. Jadi kami tidak ada, begitu kami dapat dana, kami pengadaan alat-alat modern ini, sehingga kecil kemungkinan kami ada fluktuasi naik. Jadi kami tinggal bertugas untuk menggenjot pendapatan dan laba aja. Ya, jadi kecil, apalagi aglomerasi yang ada di Demak, Pati, Kudus, Jepara ini rumah sakit yang setingkat kebesaran dengan rumah sakit kami masih belum ada. Pasti mereka akan merujuk, apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang kami dapatkan ini, sehingga kemungkinan kecil tantangan itu tidak muncul. Bahkan kami sangat optimis Charlie ini yang ada di Demak ini akan diterima pasar, bahkan masyarakat yang ada di aglomerasi Jawa Tengah bagian utara. Juga tidak harus jauh-jauh ke kota besar lah ibaratnya begitu ya, dengan fasilitas yang sama. Nah, lantas bagaimana dengan pengadaan alat? Tadi kan Anda katakan alat-alat medisnya baru, canggih begitu, berarti kan teknologi baru juga. Nah, adakah kesulitan yang dialami dengan kondisi global? Kita tahu
beberapa kejadian kan ada negara yang mungkin masih menahan entah itu eksportasinya dan lain-lain. Apakah di bidang kesehatan juga mengalami hal yang sama nih? Kalau di kesehatan ini kemudian kita berterima kasih ya kepada pemerintah Indonesia, dalam ini Bapak Presiden Jokowi. Jadi pasca adanya pandemi COVID-19 itu, COVID-19 ini, pengadaan alat kesehatan yang sifatnya untuk hajat hidup kesehatan orang banyak ini dipermudah. Makanya kemarin ini kita pengadaan yang di Kendal ini sangat cepat sekali dari Eropa dan dari Asia. Dan kan kami berharap nanti di Demak ini sangat mudah sekali lah pasti. Karena sekarang ini dengan jumlah populasi terbanyak penduduk di kawasan Asia Tenggara ini, kesehatan memang jadi prioritas pemerintah. Dalam hal ini kami juga ingin mengimplementasikan kemauannya dari pemerintah itu bahwa kesehatan itu dengan dilayani alat-alat modern ini juga ada di kota-kota kedua dan kota ketiga. Oke. Nah, lantas sejauh ini jadi berapa banyak rumah sakit yang dioperasikan oleh manajemen dengan tambahan Demak nanti? Sekarang ini rumah sakit yang kita pertama yang ada di Kendal dengan luas 6.000 meter persegi ini, lalu yang kedua yang besok bulan Desember atau Januari 2024 ini kita sudah operasi dengan dana yang kami dapatkan itu di Demak. Lalu setelah ini kami parsial juga akan membangun yang di Ungaran. Kebetulan lahannya ini. Jadi aglomerasi Jawa Tengah ini dengan populasi 45 juta penduduk yang sangat membutuhkan kesehatan ini sudah kami hadang atau kami siapkan beliau-beliau atau pasien-pasien itu di 3 kota penyangga ibu kota Jawa Tengah, khususnya Semarang. Nah, bicara mengenai wilayah-wilayah remote area tadi begitu, bagaimana dari sisi kemampuan penduduknya begitu dengan teknologi canggih, kemudian digitalisasi yang tadi sudah Anda sampaikan begitu untuk kita mendaftar, apakah mereka juga sudah cukup familiar dengan teknologi kesehatan yang ditawarkan begitu oleh RSCH? Ya, terima kasih. Jadi sekarang ini dunia digital memang sangat pesat ya perkembangannya. Jadi pemikiran kami juga dulu khawatir ya ketika rapat dengan manajemen, tapi dengan adanya anak-anak muda yang tahu media sosial dan sebagainya, apalagi mereka dengan kemudahan ini dan tidak seawam yang dulu ya, itu sangat cepat sekali dan mereka bisa memahami itu. Sebagai contoh yang ada di rumah sakit kami yang ada di Kendal. Demikian, Mas. Lantas kalau kita bicara mengenai benefit, kelebihan, kemudian apa yang ingin ditawarkan kepada investor pasar modal begitu dengan kehadiran RSCH begitu di pasar modal ini? Ya, benefit yang akan kami tawarkan bahwa yang satu yang harus kita garis bawahi, kami optimis karena perusahaan kami tidak mendapatkan pinjaman atau sindikasi bank. Kami hanya berupaya harus mencari laba dan laba. Tapi satu hal lagi, kami juga harus mengupayakan kesehatan bagi masyarakat itu utama. Makanya slogan kami Charlie Hospital adalah melayani dengan ketulusan hati. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran manajemen, layani dengan baik, sempurnakan mereka, pasti revenue yang akan mereka berikan kepada kami akan lebih banyak lagi. Itu dia pemirsa, dan kita tahu ini menjadi salah satu emiten yang menarik dicermati. Hampir tidak ada lagi sindikasi pinjaman dari perbankan, kemudian tadi dengan beragam strategi bisnis yang sudah disampaikan, di mana mencoba untuk menjaring masyarakat yang berada di sekitar kota-kota besar. Justru itulah yang menjadi potensi bagi nantinya begitu ya, menjadi salah satu pasien ataupun mereka yang memanfaatkan jasa dari layanan kesehatan RSCH. Begitu Pak Junianto. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan hari ini. Sukses Pak, karena hari ini juga sudah mohon doa restunya kepada masyarakat Indonesia. Ya, kami akan bekerja kuat sesuai dengan kemampuan kami dan mengoptimalkan apa yang Bapak sampaikan, konsumen pemilik saham untuk kami optimalkan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu lagi. Selalu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik strategi pemerintah kejar target pajak di tahun 2024. Usai jeda berikut ini.